Kondisi Pidijaya kembali dilanda banjir susulan setelah turut terdampak bencana banjir bandang pada November lalu. Sementara BMKG memprediksi cuaca ekstrim masih akan terus terjadi di sejumlah wilayah termasuk Aceh. Apa upaya mitigasi yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengantisipasi bencana? Kita akan berbincang langsung bersama Wakil Bupati Pidijaya Aceh, Bapak Hasan Basri. Selamat sore, Pak Hasan. Sore. Baik, Pak Hasan, apa pertimbangan dari pemerintah daerah memperpanjang masa tanggap darurat bencana? Pertama sekali kita karena normalisasi sungai belum sempurna, sebenarnya membutuhkan ini normalisasi darurat. Sungai kita tertutup lumpur dan kayu sepanjang 1 kilometer dan kemarin hujan lagi karena normalisasi belum sempurna, jebol lagi mengalir air ke kampung-kampung masyarakat. Blangcut, Dayak Hussein, Dayak Krut, dan semuanya maupun Kemudian Sahlu. Jadi kemarin hujan 2 jam, banjir lagi 1 sampai 80 cm ke rumah-rumah masyarakat. Kami yang sangat mendesak adalah normalisasi sungai Krung Merdu, supaya jangan berimbas lagi ke banjir ke perkampungan masyarakat. Selanjutnya kita yang sangat mendesak adalah tenda-tenda pengungsian sementara untuk masyarakat dan rumah hunian sementara. Baru selanjutnya kita memikirkan adalah hunian tetap. Hunian tetap ini kita rancang supaya yang nanti hunian tetap ini bisa tinggi dari permukaan air minimal 1 atau 2 meter dari lumpur yang ini supaya tidak terkena banjir lagi di masa yang akan datang. Baik, Pak Hasan, mengenai wilayah Pidijaya yang kemarin kembali dilanda banjir susulan, saat ini kondisinya seperti apa? Kondisinya sekarang sudah kering, cuman sungai yang kita normalisasi belum sempurna, lebih kurang 200 meter lagi. Insya Allah dalam 2 atau 3 hari ini akan selesai dan sungai itu mengalir ke semulanya. Karena belum sempurna itu, kemarin banjir, hujan, jadi tanggul yang sudah kita bangun jebol lagi dan jadi banjir lagi ke masyarakat. Normalisasi sungai ini kita menggunakan ekskavator, ada bantuan dari BWS, provinsi, dan ada yang punya pemerintah daerah dan ada yang kita sewa sebanyak 13 unit ekskavator di sungai. Mudah-mudahan dalam 2-3 hari ini normalisasi darurat ini bisa mengalir air kepada semulanya. Dan kondisi masyarakat kami saat ini sangat sedih karena kondisi rumah-rumahnya penuh dengan lumpur. Dan lumpur ini belum bisa kita bersihkan. Sebenarnya jalan-jalan sudah sempurna kemarin kita bersihkan. Dengan hujan kemarin, lumpur kembali naik ke jalan-jalan perkarangan masyarakat. Sehingga penuh lumpur, ada jalan-jalan yang mengakibatkan tidak bisa lewat kendaraan lagi. Akhirnya ada yang 1 meter, ada yang 80 cm. Dan saat ini kita berupaya supaya aktivitas jalan bisa sempurna dan masyarakat kita adalah masih trauma dengan bencana ini. Kami mengharapkan pemerintah pusat untuk segera menormalisasi Krung Merdu supaya tidak jadi bencana lagi di Pidijaya. Selanjutnya baru pembangunan rumah hunian sementara, rumah hunian tetap yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sampai saat ini kita masih masyarakat banyak di pengungsian dan butuh tenda darurat dan hunian sementara. Itu untuk sementara di Pidijaya. Selanjutnya kita air bersih tidak ada lagi. Ketiga-tiga PDAM kita rusak total. Begitu juga bendung irigasi. Bendung irigasi 7 bendung utama irigasi kita rusak total. Dengan rusak bendung ini mengakibatkan kami tidak bisa tanam 6.000 hektar padi. Petani kami tidak bisa turun ke sawah. Akibatnya petani kami menjadi miskin dan menjadi kelaparan nantinya. Ini yang sangat sedih. Tidak ada lagi lapangan kerja masyarakat kami. Kalau sawah-sawah yang tertimbun hampir 600 hektar tidak dibenah, bendung tidak dibenah, PDAM tidak disempurnakan, kami tidak bisa bergerak. Masyarakat kami tidak bisa mandi karena tidak ada air. Dan cuma air bersih yang ada adalah
untuk air minum masyarakat. Sedangkan untuk mandi belum bisa kita sediakan air untuk masyarakat kita. Demikian kami laporkan dari PD Jaya. Pak Hasan, perkembangan kondisi di PD Jaya ini apakah kemudian sudah diupdate ataupun dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat? Kami sudah lapor ke pemerintah provinsi, pemerintah pusat, tapi bantuan dari pemerintah pusat baru kirim uang 4 miliar, dari pemerintah Aceh baru kirim 165 juta. Itu dan bantuan-bantuan sembako untuk masyarakat banyak dibantu oleh lembaga swadaya, baik LSM pribadi maupun dari lembaga-lembaga pemerintah ada membantu sembako untuk masyarakat. Untuk sembako untuk 1 bulan ini cukup. Tapi kalau kami tidak bisa tanam padi, menjadi kelaparan di PDIA ke depan. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Kami tidak mampu membenahi sawah, membenahi irigasi, membenahi bendung, membenahi PDAM, kami tidak mampu. Tidak punya anggaran di PDIA. Ini Baik, daerah Pak kita Hasan. adalah daerah kemiskinan keempat di Aceh. Angka stunting yang sangat tinggi di Aceh. Angka stunting kita adalah 31,9. Ini akan bertambah Hasan. angka stuntingnya kalau kemiskinan bertambah. Kami Baik, sangat Pak Hasan. mengharapkan tanggung jawab provinsi dan pusat untuk PD Jaya. Baik, Pak Hasan, kita harapkan ada perbaikan infrastruktur dan pemulihan dapat segera dilakukan, khususnya di kawasan PD Jaya. Terima kasih Pak Hasan Basri telah berbincang bersama kami sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.